Memiliki kerajaan bisnis yang terbilang sukses di usianya saat ini, ternyata Ruben Onsu sudah berpikir jauh ke depan untuk hari tuanya kelak. Saat ini dirinya tengah mempersiapkan Betran Peto untuk menjadi penerusnya kelak di dunia entertain dan bisnis yang ia gelutinya. Meski Betran bukanlah anak kandungnya, tapi Ruben tidak pernah memilah-milih dalam membimbing dan membesarkan anak-anaknya. Lantas, seperti apa cara Ruben mempersiapkan Onyo sebagai penerusnya kelak? Dan benarkah Ruben masih terobsesi untuk menjadikan salah satu anaknya menjadi seorang dokter? Dan benarkah pula ia kini sedang merencanakan untuk membangun sebuah rumah sakit? Jalurnya saya maunya mah dokter tetap. Biarin lah kalau dia mah nyanyi, sekarang mah belum ngerti kali, yain aja dah. Tapi kalau itu mah tetap pengennya nyanyi itu aja lah, dokter. Ada ya satu lah yang nyangkut. Masa tiga-tiganya kagak ada. Gitu ya Kak. Jadi saya kepengen ada dia di kedokteran. Ada apa mungkin? Apa? Ada apa mungkin? Iya karena saya juga lagi ada usaha kesehatan kan gitu. Terus lagi belajar gimana sih caranya punya rumah sakit, kayak apa sih gitu. Lagi belajar gitu. Jadi biar kalau seandainya saya punya rumah sakit ya minimal ada anaknya lah yang megang secara yang dokter juga gitu. Gitu sih sebenarnya kepinginnya. Oh enggak, itu waktu seminggu yang lalu dia ikut saya meeting. Ya meetingnya juga kan badannya kan kebagi dua. Kemarin tuh lagi meeting media. Nah Onyo kan juga lumayan mengerti tentang media ya. Jadi saya nggak pernah minta dia, nggak pernah ini. Tapi saya sediakan bangku aja gitu. Ya dia mau duduk silakan, nggak mau duduk juga nggak apa-apa. Tapi dia lebih tertarik mendengarkan diskusi bagaimana ke depan, apa langkah yang mau dilakukan, saya bersama tim. Jadi langkah-langkahnya ke depan tuh sudah tertata rapi. Jadi buat saya masukan dari dia ya dari generasi dia, sudut pandang dari usia dia, dan menurut saya kan penonton kita kan juga dari berbagai umur ya. Jadi suara dia saya rasa mewakili anak-anak seusia dia. Iya, tahu. Kalau saya bilang gini nih, sekarang ayo ngomel-ngomel nih ya Nyo. Nanti nih Onyo yang di sini ya. Ayo mah diem aja di rumah. Tungguin ya. Pokoknya ayo ngomel cuma kalau rugi, kalau untung nggak ngomel. Menjadi seorang kakak angkat untuk Tania dan Thalia dalam keluarga Onsu, nampaknya sudah kewajiban Onyo untuk membimbing dan menjaga kedua adiknya tersebut. Kekompakan dan kelucuan mereka pun kerap kali dibagikan dalam unggahan keluarga The Onsu lewat sosial media. Lantas, benarkah di balik kamera, Onyo ternyata seorang yang sangat tegas hingga disegani oleh kedua putri Sarwenda itu? Lalu, seperti apa pula potret Onyo, Tania, dan juga Thalia dalam kesehariannya saat di balik kamera? Oh iya ya, Tania yang lebih bercanda gitu. Tania lebih bercanda, lebih jahil. Jadi kalau ada kita zaman dulu selalu dinakalin, dijailin sama kakak. Kalau ini kakak cicinya nangis terus sama adiknya. Jadi adiknya jahilnya bukan main. Jadi kadang kalau saya bilang gini, apa ini gue ya? jadi suka kayak gitu. Jadi cuman kan ngasih pengertiannya itu harus beda ya, karena baik dari Onyo, Thalia, Tania itu tiga anak saya semuanya punya karakter yang berbeda dari untuk kita memberikan cara pengertiannya. Jepitan rambutnya cicinya dihilangin, itu tahu banget tuh, itu yang disukain sama si cicinya. Ngamuk cicinya, dia bilang nggak tahu, tapi dia ngasih tahu, dia nggak ngumpet, tapi dia begini gitu. Jadi dia ya jahil banget ya gitu. Tapi kalau di antara ketiga itu udah paling nurut kalau udah sama Onyo. Kalau Onyo bilang taro, dia pasti taro gitu. Ya seneng ya gitu, karena di rumah juga banyak yang ngajak dia bicara kan, banyak yang dia ngajak ngobrol gitu. Jadi seneng aja. Enggak, itu mah dia lagi duduk doang, nah terus kan orang yang ngedampingin Tania itu pasti kita kasih handphone gitu untuk ngambil gambar momen-momen dia kalau lagi ngoceh gitu. Nggak ngerti ya, sama aja makan kita mah sama aja begitu aja. Jadi ya mungkin kalau aku bilang karena banyak sekelilingnya, baik kita, orang tuanya, kakak-kakaknya, atau Simba yang di rumah juga kalau sama dia ngajak ngomong. Jadi akhirnya si anak jadi terbiasa untuk komunikasi gitu. Dan saya nggak, setiap dia cerita apapun ya saya coba masuk ke
ceritanya dia, jadinya dia kan ngerasa lebih banyak perbandaran kata lagi yang dia bisa ucapin gitu. Karena Onyo itu punya cara mendekati adik-adiknya. Jadi ketika Onyo ngobrol sama Cici, dia coba ngedengerin ceritanya Cici dengan cerita-cerita sekolahnya. Jadinya nanti bilangin ya, pasti kan ada cerita di antara mereka gitu. Jadi Onyo tahu betul bagaimana ketika mereka bertiga harus kumpul di kamar, main, dan Onyo harus main sama mereka gitu. Jadi makanya adik-adiknya kalau Onyo udah bilang taro, pasti ditaro gitu. Jadi ya mungkin bahasa anak-anak kali ya, kakak beradik, jadi ada aja bahasanya gitu. Dan saling rindu, saling kangen tuh baru keluar rumah, baru sampai bandara udah telepon lagi, belum pesawat berangkat gitu. Jadi sampai serindu itu mereka gitu. Enggak kayaknya ya, enggak. Justru mereka, saya senang punya anak yang saling support gitu. Terutama ya Onyo adiknya jalan aja dia ketawa, apa dia ketawa gitu. Jadi buat saya masing-masing aja gitu. Jadi kalau si Thalia juga lagi digangguin sama adiknya, yang ngadunya ke kokonya gitu. Jadi kokonya akan kasih tahu siapa yang duluan jahil, siapa yang duluan cari gara-gara gitu. So sweetnya beda-beda. Kalau Cici, kalau so sweetnya ya mungkin karena dia udah bisa tulis ya, baca, jadi dia kirim surat untuk Onyo, terus tulis-tulis. Kalau Tania, kalau Onyo pulang syuting ya dia Onyo selesai mandi baru dia minta digendong. Langsung bikin kokonya nggak mau turunin dia itu karena Nia kangen banget sama Onyo. Langsung kokonya kan kayak Lulu ya, jadinya mau apapun juga digendong. Padahal kadang 5 menit juga udah diturunin, kan udah berat Tania. Ya mungkin karena bawel kali ya, anak umur 2 tahun dia udah sebawel itu gitu. Jadi ya seneng banyak disukain gitu. Cuman kan kalau Tania itu dia memang hobinya makan terus kan dia. Saya syukurnya punya anak yang nggak susah makan gitu. Jadi kalau dia mah apa aja di meja makan, ayo, dan nggak milih gitu. Kalau Thalia dia lumayan pilih. Kalau Tania tuh apa aja yang kita sajikan dia makan aja ya. Terus taruh handphone aja dia udah bisa mencet sendiri, dia tahu kan, karena cuma tombol kamera doang, video kan langsung gitu.